Alhamdulillah hadir semua ya. Iya Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu? Betul. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi struktur tes prosedur serta menulis tes prosedur berdasarkan pengalaman kalian sendiri dan mampu menyampaikannya secara lisan. Nah, jadi tes prosedur itu adalah tes yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai akhir untuk mencapai atau menciptakan suatu tujuan. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Nah, tujuan tes prosedur ini sendiri ialah menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan, membantu seseorang memahami cara kerja suatu hal, dan memudahkan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan serta menghindari risiko kesalahan dalam suatu aktivitas. Dan berikutnya yaitu ada ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya ini ada 7. Siapa saja yang bisa menyebutkannya? Jawab, para kita. Yang pertama itu menggunakan kalimat interval. Terus ada menggunakan kata kerja aktif. Lalu terdapat panduan yang harus dilakukan. Selanjutnya menggunakan kata umum. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara, serta terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ya, jadi ciri-ciri tes prosedur ini ada 7 ya. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif, dan terdapat panduan yang harus dilakukan. Keempat yaitu menggunakan kata umum, dan kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam ialah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir ialah terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Berikutnya yaitu ada struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur ini yaitu ada 4. Yang pertama ialah tujuan. Nah, tujuan ini ialah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur tersebut. Berikutnya yaitu ada material. Nah, pada bagian material ini kalian bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Yang ketiga ialah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Dan yang terakhir ialah penegasan ulang atau penegasan ulang ini ialah simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Berikutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks prosedur ini yang pertama ialah dalam teks prosedur kalimat yang dapat berupa imperatif, deklaratif, atau interrogatif. Nah, dalam teks prosedur ini juga konjungsi yang digunakan dibagi menjadi konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Numeria adalah kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, dalam teks prosedur ini juga pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada verba yang digunakan berupa verba material dan verba tingkah laku. Nah, ini adalah contoh teks prosedur cara membuat teh manis. Bisa kalian lihat dan baca? Bisa. Ya. Nanti ibu akan kasih tugas dari contoh ini. Silakan dibaca dan diperhatikan. Sudah membacanya? Sudah, Ibu. Nah, jadi siapkan buku dan pena. Sudah, Ibu. Pertanyaan. Siap? Siap. Apa tujuan dari tes? Apa tujuan dari contoh tes prosedur di depan? Apa tujuan tes prosedur di depan?
satu kelompok orang sigap. Baik, Ibu.